Seharusnya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bisa belajar, bisa melihat ini sebagai sebuah referensi politik agar kita tidak lagi salah pilihan di pemilu yang akan selanjutnya. Tapi ya kembali lagi, bagaimanapun mayoritas masyarakat kita masih lebih butuh bansos dibandingkan ideologi. Selamat malam semuanya. Mufti Anam, salah satu kader PDI Perjuangan yang juga menjadi anggota DPR RI, kemarin mengusulkan agar kasus Pertamina yang nilai kerugian negaranya mencapai hampir 1.000 triliun itu DPR membentuk panja ataupun pansus supaya ini bisa dikontrol, supaya ini bisa tetap dimonitor, karena jangan sampai ini terjadi. Pengusutan seperti ini hanya kemudian ujungnya menjadi pergantian pemain atau keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan. Jadi sebaiknya DPR membentuk panja ataupun pansus supaya ini ada ujungnya. Tapi usulan dari fraksi PDI Perjuangan atau dari Mufti Anam ini itu kemudian dibantah oleh semua fraksi. Menurut Andre Rosiade, ini semua fraksi mayoritas nggak setuju katanya. Ini panja pansus nggak perlu. Jadi ya usulan dari PDI Perjuangan yang seharusnya itu bisa dilaksanakan oleh pihak DPR itu kemudian ditolak oleh semua partai. Jadi ya percuma gitu. PDI Perjuangan hanya mengusulkan sendirian di situ di DPR. Tapi kalau semua partai menolak ya jadi nggak ada gunanya usulan-usulan ini. Tapi ya gimana gitu. Sesama maling kan harus saling melindungi. Enggak. Sebenarnya gini. Pansus dan panja itu kan bagus-bagus saja sebenarnya untuk kemudian dibentuk gitu ya, supaya ini bisa dilihat, bisa ada hasilnya, supaya bisa saling mengontrol, supaya DPR ini bisa ikut mengawal dan nanti ujungnya itu bisa dijadikan bahan evaluasi bersama-sama supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, kalau ini sekarang nggak ada pansus, nggak ada panja dari DPR, jadinya kan kasus ini itu sepenuhnya terserah Kejaksaan Agung dan DPR jadi kayak nggak ikut-ikutan gitu. Kayak ya kalau Kejagung atau dari Pertamina nggak dipanggil DPR ya DPR nggak tahu itu kan, cuma lihat berita-berita atau perkembangan di media saja. Padahal kalau ini ada pansus atau panja ini bisa terus mengawal dan bisa mendapatkan laporan atau update yang terus-menerus. Tapi ya kalau nggak ada pansus atau panjanya ya sudah gitu ya. Kasus ini akan sepenuhnya terserah dengan Kejaksaan Agung. Sementara kalau ngelihat dari apa yang disampaikan atau respon Kejaksaan Agung dalam beberapa hari terakhir ini gitu kan, itu kan kayak agak-agak janggal gitu ya. Tiba-tiba jam 11 malam ketemu rapat dengan Erick Thohir dengan Menteri BUMN, dan setelah itu muncul isu bahwa Erick dan Boy Thohir terlibat dalam kasus korupsi ini. Terus kemudian Kejaksaan Agung membantah nggak ada buktinya. Boy dan Erick nggak terlibat gitu kan. Jadi Kejaksaan Agung kayak nggak fokus gitu kan. Nah, kalau ngelihat dari tanda-tandanya seperti ini gitu, jadi ya kita jadi ragu-ragu apakah kasus ini benar-benar akan bisa diselesaikan atau bisa kemudian membersihkan secara keseluruhan di mafia migas di Pertamina. Jadi ya meskipun PDI Perjuangan sudah mengusulkan untuk diadakan pansus atau panja, tapi ya karena ini sudah ditolak, jadi ya sudah gitu. Maka kasus ini mungkin sekali lagi samalah seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, ini mungkin samalah seperti pagar laut. Ujungnya akan selesai begitu saja dan tanda-tandanya juga sudah mengarah ke sana. Seperti pagar laut misalkan, itu sudah mengarah kepada kepala desa Kohot. Selesai sampai di sana. Atas-atasnya, PIK dan sebagainya nggak terlibat. Dan kasus Pertamina ini juga kalau kita ngelihat berita-berita beberapa hari terakhir ini itu kan juga sama, yang melakukan kecurangan itu SPBU, beberapa SPBU, ada yang dicampur dengan air, ada yang dicampur dengan RON 88, sampai kita jadi bingung RON 88 dapatnya dari mana gitu ya. Ya karena yang bisa ngimpor kan cuma Pertamina dan gengnya gitu. Nggak bisa kemudian pihak swasta atau pribadi ngimpor RON 88 dari Singapura gitu ya. Jadi ya meskipun itu agak tidak masuk akal, tapi nampaknya yang akan ditumbalkan adalah SPBU yang ada di daerah. Dan sekali lagi, apa yang terjadi di Pertamina kita hanya bisa berharap atau menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung hari ini dan selanjutnya. Dan apa yang dipertunjukkan oleh salah satu kader PDI Perjuangan di DPR kemarin, bagi saya ini menjadi satu pelajaran politik yang sangat-sangat luar biasa. Karena PDI Perjuangan sebagai partai pemenang sebelumnya 2 periode bersama Pak Jokowi menjadi partai penguasa gitu ya. Tapi
nampak tidak gentar ketika ada kasus-kasus korupsi melanda atau dibuka hari ini. Padahal penguasa atau partai pemenang pemilu 2 periode 10 tahun yang lalu itu PDI Perjuangan. Seharusnya gitu ya, yang gentar dan takut-takut adalah PDI Perjuangan karena dia penguasa tuh. Bukan oposisi. Kalau oposisi itu tenang-tenang aja gitu ya, tapi dia penguasa nih. Tapi ketika ada kasus, mereka yang duluan untuk mengusulkan agar ada pansus ataupun panja. Ini menarik gitu. Dan seharusnya kalau dalam logika kekuasaan gitu ya, PDI Perjuangan harusnya menjadi partai yang paling bermasalah. Ketika ada kasus-kasus korupsi diungkap hari ini, seperti misalkan judi online, kemudian Pertamina, logika kekuasaan seharusnya itu mengarah kepada partai PDI Perjuangan, seharusnya gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata yang bermain-main di sekitar sini adalah orang-orang luar dan kemudian ya mungkin adalah orang-orang yang ada di sekeliling presiden waktu itu. Jadinya PDI Perjuangan santai-santai saja dan kemudian mau mengungkap ini atau menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi kalau ini sekarang kemudian juga coba diarahkan kepada PDI Perjuangan gitu. Sebelumnya kan ada isu Ahok terlibat, Hasto terlibat dan sebagainya. Ya itu cuma bagian dari dinamika atau buzzer-buzzer kakak pembina yang tidak bisa diarahkan gitu ya. Jadi ya akhirnya kasus Pertamina ini mungkin ujungnya nanti ya akan berakhir begitu saja dan tidak ada tersangka baru yang muncul setelah ini, dan cukup dengan 9 orang tadi yang sudah menjadi tersangka, maka setelah itu ya selesai. Dan PDI Perjuangan bagi saya ini menjadi satu contoh gitu ya, karena sebagai partai pemenang dan kemudian di Pertamina juga ada kadernya yang menjadi komisaris utama waktu itu yakni Ahok gitu ya. Kan harusnya yang paling ketar-ketir tuh seharusnya gitu. Tapi ya enggak gitu. Dari partainya juga ya berani mengajukan pansus. Ahoknya sendiri hari ini datang ke Kejaksaan Agung bahkan menawarkan diri untuk membawa data-data rekaman atau data-data bukti sidang atau rapat yang ada di Pertamina gitu. Jadi semuanya nampak begitu berani, padahal ini kasus seharusnya itu melibatkan orang-orang dari PDIP. Tapi terlepas dari banyaknya kritik atau kelemahan terkait PDI Perjuangan gitu ya, saya melihat kalau dari apa yang dilakukan oleh salah satu kader PDI Perjuangan di DPR dan apa yang diperjuangkan oleh Ahok di Kejaksaan Agung hari ini, terlepas dari banyaknya kritik terhadap PDI Perjuangan, terhadap Ibu Megawati, tapi kalau ngelihat situasi yang seperti sekarang ini terkait kasus Pertamina, memang PDI Perjuangan sulit sekali untuk dibandingkan dengan partai-partai lain. Nampak tidak ada yang sebanding dan tidak bisa dibandingkan. Dan kalaupun misalkan banyak orang benci atau anti dengan PDI Perjuangan karena mereka membandingkan dengan kesempurnaan gitu kan. Tapi kalau mau dibandingkan dengan partai lain gitu ya, PDI Perjuangan dengan Golkar misalkan, nggak sebanding. Senegatif atau seburuk-buruknya Ibu Megawati, tetap aja lebih buruk Bahlil. UI loh dikerjain sama Bahlil gitu ya. Cuma gara-gara Bahlil, UI jadi kena getahnya tuh hari ini gitu kan. UI sampai gak dipercaya, rektornya diminta mundur, ada petisi agar rektornya mundur, agar dosen-dosen itu disanksi, dihukum. Cuma gara-gara membela Bahlil. Cuma gara-gara disertasi Bahlil yang sangat kontroversial, yang durasi pengerjaannya kurang dari 2 tahun untuk program doktoral. Jadi ya kalau kita mau bandingkan antara Golkar dengan PDI Perjuangan jauh. Seburuk-buruknya Ibu Megawati dalam sudut pandang apapun, tetap aja lebih buruk Bahlil. Jadi kalau ada orang anti dengan PDI Perjuangan, tidak suka dengan Ibu Megawati, ya silakan gitu, tapi bandingkan dengan ketua-ketua partai yang lain. Kalau mau dibandingkan dengan malaikat nggak bisa dilakukan perbandingan yang tidak sebanding. Dan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan apa yang dilakukan oleh Ahok hari ini, bagi saya ini adalah sebuah pelajaran, adalah sebuah investasi politik dari sisi PDI Perjuangan, bagaimana sebuah partai bisa punya satu ideologi, bisa punya satu sistem yang sangat baik sekali, dan mungkin ini tidak terlalu diapresiasi oleh masyarakat. Ya, bagaimanapun suara PDI Perjuangan tetap tinggi, tetap menjadi partai pemenang pemilu 3 pemilu berturut-turut. Iya, itu kita akui, kita syukuri, tapi apresiasi yang didapatkan oleh PDI Perjuangan jelas tidak sebanding dengan keberanian-keberanian atau apa yang sudah dilakukan oleh para kadernya dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena kalau kita melihat situasi di DPR sekarang, hanya PDI Perjuangan yang meminta agar ada pansus dan panja untuk kasus Pertamina, ini kan lucu gitu.
Ini kan seharusnya kalau dalam logika yang seperti ini gitu ya, semua partai menolak kecuali PDI Perjuangan yang meminta pansus dan panja. Harusnya masyarakat kan mayoritasnya pro dengan PDI Perjuangan. Sehingga suara di pilegnya minimal 40% lah. Seharusnya gitu ya. Tapi ya gimana, apresiasi masyarakat kepada partai itu masih tidak sejalan dengan apa yang sudah diperjuangkan dan dilakukan, sehingga ya masyarakat kita itu masih mudah digoyang, masih mudah terbeli, masih mudah diiming-imingi oleh bansos, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh kader-kader di sebuah partai itu tidak terlalu mendapatkan apresiasi, karena ya masih tergiur dengan bansos gitu ya. Jadi meskipun PDI Perjuangan hari ini memperjuangkan misalkan ingin membentuk pansus ataupun panja, dan meskipun itu tidak terjadi dan karena ditolak oleh semua fraksi di DPR RI atau semua partai di DPR, ya harusnya itu kan menjadi satu contoh, harusnya itu menjadi satu track record gitu ya bagi masyarakat kita untuk melihat kayaknya kita milih PDIP aja gitu kan. Seharusnya gitu ya dengan situasi yang seperti sekarang. Tapi ya karena rakyat kita lebih mudah digoyang atau dibelokkan atau berganti pilihan hanya karena bansos yang harganya puluhan ribu rupiah, maka semua perjuangan dan ideologi yang dilakukan oleh partai politik atau PDI Perjuangan itu tidak sebesar yang seharusnya, tidak sebesar perjuangan yang mereka lakukan hari ini. Tapi ya kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang bukan kelompok minoritas, bukan kelompok mayoritas gitu ya, yang mungkin kalau dalam pemilu kalah tapi kan kita bisa melihat dan menilai bahwa memang masih ada harapan di partai politik di Indonesia lewat PDI Perjuangan yang bisa memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang bisa sejalan dengan pemikiran rakyat. Karena kalau sekarang mau dilakukan survei gitu ya, tanya kepada semua rakyat Indonesia terkait kasus Pertamina yang kerugiannya hampir 1.000 triliun. Tanya coba satu persatu gitu ya, apakah mereka setuju pansus atau panja di DPR atau enggak? Saya yakin mayoritasnya pasti setuju. Tapi ya gimana gitu ya, itu nggak bisa dilakukan. Tetap saja panja atau pansus di DPR itu harus berdasarkan usulan mayoritas fraksi. Dan kalau hanya PDI Perjuangan yang mengusulkan, ya ini semuanya menjadi nggak ada. Seharusnya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bisa belajar, bisa melihat ini sebagai sebuah referensi politik agar kita tidak lagi salah pilihan di pemilu yang akan selanjutnya. Tapi ya kembali lagi, bagaimanapun mayoritas masyarakat kita masih lebih butuh bansos dibandingkan ideologi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.